Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku, Yusnia Barita dan Daniel Lesil. Di video kali ini, seperti yang sudah ada di judul, kita bakal sharing tentang keselamatan pasien. Nah, kenapa kita bahas tentang keselamatan pasien ini atau pasien safety? Karena ini salah satu kisi-kisi soal yang bakal keluar di dalam soal P3K untuk perawat maupun dalam soal SKB perawat. Oke, langsung aja kita bahas tentang keselamatan pasien ini biar nggak makan waktu. Kalau misalnya ada yang salah ataupun hal apapun yang salah, teman-teman bisa koreksi dan masukkan di kolom komentar. Nah, untuk keselamatan pasien ini, teman-teman bisa baca lebih detail dan lebih jelasnya lengkap banget itu di Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Nah, untuk keselamatan pasien sendiri, kalau lebih gampangnya atau lebih mudahnya kita memahami kalau dikatakan pasien safety. Safety berarti tentang keamanan. Keselamatan pasien berarti tentang keamanan, tetapi untuk keselamatan pasien pengertiannya menurut Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 bahwa pasien bebas dari harm atau cedera yang tidak seharusnya terjadi, atau bebas dari harm yang potensial akan terjadi. Misalnya penyakit cedera fisik, sosial, psikologis, cacat, kematian, dan lain-lain sebagainya, tapi ini terkait dalam pelayanan yang lebih aman. Intinya gitu untuk keselamatan pasien ini. Nah, apa saja yang termasuk dalam keselamatan pasien? Yaitu yang pertama tentang asesmen risiko. Yang kedua, identifikasi pasien dan manajemen risiko terhadap pasien. Yang ketiga, pelaporan dan analisis insiden. Keempat, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden. Dan yang berikutnya adalah menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. Nah, di dalam materi keselamatan pasien ini terbagi lagi namanya IKP. IKP itu insiden keselamatan pasien. Di dalam IKP ini terbagi-bagi lagi, nanti di slide berikutnya bakal kita bahas, tapi kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari insiden keselamatan pasien atau IKP. Nah, IKP itu adalah setiap kejadian yang tidak disengaja. Ingat ya teman-teman, tidak disengaja. Dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Adapun istilah IKP ini terdapat dalam Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 terdiri atas 5. Yang pertama KPC atau kondisi potensial cedera. KPC itu sendiri adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Jadi teman-teman boleh ingat pengertian daripada istilah-istilah IKP ini karena kita nggak tahu yang mana bakal keluar soal dalam soal ujiannya teman-teman semua. Apakah KPC, apakah NC, apakah KTC, ataupun kejadian sentinel. Jadi kita nggak tahu mana yang keluar, jadi harus tahu membedakannya. Oke, next. Untuk contoh dari kondisi potensial cedera itu, yaitu contohnya kerusakan ventilator, atau obat tanpa label waktu expired. Jadi, obat-obatan yang ada di fasilitas kesehatan wajib melampirkan atau ada label tentang waktu expired, agar kita tidak salah memberikan. Jangan sampai obat itu sudah expired karena tidak ada label kita berikan dan itu berpotensi juga kan untuk terkena atau berisiko terhadap pasien yang bakal kita berikan dan kita juga kalau terjadi kenapa-kenapa insiden daripada obat yang kita suntikan maka tuntutan hukum juga bakal terjadi pada petugasnya. Jadi untuk KPC sendiri ya seperti itu, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Nah, yang kedua kejadian nyaris cedera atau KNC. Istilah kedua itu KNC. KNC itu adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Jadi ingat, kejadian nyaris cedera itu adalah terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Contohnya adalah saat perawat akan memberikan obat, tetapi sebelum obat diberikan, baru diketahui kalau obat yang diambil ternyata salah. Nah, makanya diperlukan atau ya perlunya dilakukan double check. Nah, kejadian ini belum diberikan ya obatnya. Perawat ini belum memberikan obat, tapi ketika dilakukan double check, maka ditemukanlah ternyata obat yang bakal disuntikan itu ternyata salah gitu, tapi belum terpapar ke pasien gitu. Nah, untuk KTC atau kejadian tidak cedera, ini IKP atau istilah IKP yang ketiga. KTC ini adalah insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. Jadi, sudah terjadi namun tidak menimbulkan cedera terhadap pasiennya. Contoh KTC ini adalah
perawat sudah memberikan obat kepada pasien dan pasien sudah meminumnya. Ternyata baru diketahui bahwa obat yang diberikan kontraindikasi, akan tetapi tidak muncul tanda-tanda efek samping obat yang merugikan. Istilah IKP yang keempat yaitu kejadian tidak diharapkan atau KTD. KTD ini adalah insiden yang menyebabkan cedera pada pasien. Nah, ini lebih bahaya karena sudah mengakibatkan cedera pada pasien. Contohnya, perawat sudah memberikan obat kepada pasien dan pasien sudah meminumnya. Ternyata baru diketahui bahwa obat yang diberikan kontraindikasi dan muncullah efek samping yang merugikan, misalnya alergi, muntah, keracunan, dan lain sebagainya. Jadi KTD dan KTC itu berbeda. Kalau KTC itu sama-sama, contohnya salah memberikan obat, namun di KTC ini tidak merugikan, efek samping yang kita berikan tidak merugikan terhadap pasien. Tetapi kalau untuk KTD ini, itu merugikan kepada pasien efek samping daripada kesalahan atau kelalaian yang kita berikan, yang kita lakukan kepada pasien tersebut. Misalnya efek sampingnya alergi. Alergi bisa mengakibatkan sesak nafas juga dan bisa mengakibatkan kematian juga sampai ke sana. Nah, itulah makanya istilah-istilah IKP ini kita sedikit bingung juga kalau cuma hafal-hafalan, kalau kita nggak memahaminya, kayak hanya momen aja kita hafalinnya, kita bingung. Tapi sesungguhnya berbeda ya, KTD, KNC gitu. Nah, itulah pengertian dari KTD dan contohnya. Dan yang terakhir istilah IKP yaitu yang kelima, kejadian sentinel. Kejadian sentinel ini adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan ataupun KTD yang mengakibatkan kematian. Ini bahaya banget karena sudah mengakibatkan kematian ataupun mengakibatkan cedera permanen atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien. Contohnya tindakan invasif atau pembedahan pada pasien yang salah. Misal, yang ngerti lah ya kalau untuk arti tindakan invasif atau pembedahan pada pasien yang salah, seharusnya kita melakukan operasi kepada pasien A. Misalnya kepada pasien ada sama-sama namanya mawar. Seharusnya mawar A yang harus dilakukan operasi, tetapi yang dioperasi mawar B. Itulah makanya salah satu daripada keselamatan pasien ini bagiannya adalah identifikasi pasien. Identifikasi pasien itu pentingnya nama yang lengkap, ada aturannya juga penulisan hurufnya, harus bisa dibaca berapa orang, dan harus detail minimal 3 identifikasi pasien yang harus dilakukan karena takutnya seperti itu, kesalahan pembedahan pada pasien. Nah, ini merupakan salah satu contoh kejadian sentinel. Kejadian sentinel berikutnya yaitu tindakan invasif atau pembedahan pada bagian tubuh yang keliru. Misal yang harusnya dioperasi adalah jari-jari di jari-jari telunjuk. Nah, tetapi dilakukan pembedahan di jari-jari ibu jari. Karena apa? Karena kesalahan penandaan lokasi operasi. Nah, itulah juga bagian dari keselamatan pasien itu bahwa perlunya kita memberikan tanda terhadap pasien yang bakal dilakukan operasi. Terus kemudian ketinggalan instrumen atau alat atau benda-benda lain di dalam tubuh pasien sesudah tindakan pembedahan. Nah, ini juga kejadian sentinel. Kemudian yang keempat, penculikan bayi atau bayi tertukar. Nah, bayi tertukar ini ada juga alarmnya, itu bagian dari keselamatan pasien juga. Dan penculikan bayi ini juga ada juga alarmnya, tergantung dari rumah sakit itu menyepakatinya bagaimana. Jadi ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk bisa menangani atau melakukan keselamatan pasien ini dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Tergantung tekniknya aja gimana untuk melakukannya lebih efektif dan efisien. Kejadian sentinel ini kalau sudah berdampak luas atau nasional, ini harus dilaporkan sesegera mungkin, paling lama 1 jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Nah, kejadian sentinel itu juga bisa contoh salah transfusi darah. Itu mengakibatkan sangat fatal. Ada juga banyak kasus yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, walaupun ini adalah bagian dari kelalaian, tidak ada seorang pun yang menginginkan melakukan tugas yang salah, dan kalau dikatakan itu dengan sengaja, saya rasa nggak ada orang kesehatan yang akan melakukan tugas hanya dengan
sengaja untuk melakukan kesalahan, karena kita juga melakukan segala sesuatu. Tugas kita ini bukan hanya mempertanggungjawabkan kepada atasan, tetapi kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi kalau human error itu sepertinya bakal sering terjadi, apalagi dengan banyaknya beban kerja dalam bertugas, khususnya untuk perawat ya. Oke, kita lanjut aja. Pelaporan Sentinel ini paling sedikit kita harus memuat, jadi ada formnya untuk pelaporan Sentinel ini, ada juga terlampir dalam Permenkes. Jadi harus dijelaskan minimal itu lokasi kejadiannya di mana. Kemudian kronologi kejadiannya, waktu kejadiannya, akibat kejadiannya, kemudian jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian Sentinel tersebut. Nah, di dalam keselamatan pasien ini ada namanya sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien meliputi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Tadi, mengidentifikasi pasien itu salah satunya poinnya adalah menulis nama pasien dengan benar, dengan tulisan kapital ataupun tulisan yang bisa dibaca minimal 2 orang selain daripada yang menulis. Jadi harus benar-benar bisa dibaca biar nggak salah paham. Terus nama harus lengkap sesuai dengan KTP, bukan nama panggilan, dan jenis kelamin ataupun alamat rumah harus detail agar tidak terjadi kelalaian ataupun kesalahan dalam melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian sasaran keselamatan pasien yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Yang keenam, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Nah, tadi juga kita udah bahas sedikit terkait dengan beberapa makna dari gelang. Ada gelang kuning untuk pelabelan pasien resiko jatuh, ada gelang merah misalnya untuk pelabelan bahwa pasiennya ada alergi gitu. Ya, itu salah satu poin untuk menuju keselamatan pasien yang diberikan oleh oleh Vaskes, baik itu Vaskes Pratama maupun Vaskes lanjutan. Kemudian ada pun 7 langkah menuju keselamatan pasien. Yang pertama adalah untuk membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Yang kedua itu memimpin dan mendukung staf. Jadi 7 langkah untuk menuju keselamatan pasien ini pentingnya juga peranan pemimpin. Jadi kalau pimpinan yang nggak mendukung keselamatan pasien, bagaimana jalannya keselamatan pasien di dalam Vaskes tersebut. Ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Nah, dalam suatu fasilitas kesehatan, seharusnya ada namanya tim keselamatan pasien. Nah, tim keselamatan pasien ini yang bakal mengetahui bagaimana resiko-resikonya, resiko terjatuh gimana, resiko segala hal tentang keamanan dan keselamatan pasien. Tim ini yang bakal memantau, mengevaluasi, merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan pasien di dalam Vaskes tersebut. Jadi kalau teman-teman yang di Puskesmas ada rencana akreditasi atau reakreditasi, tim keselamatan pasien wajib harus ada, karena ini adalah salah satu bagian prioritas terkait dengan mutu layanan kita, yaitu keselamatan pasien, keamanan pasien. Oke, next, sasaran keselamatan pasien nasional atau SKPN. Jadi tujuan SKP ini adalah untuk menggiatkan perbaikan-perbaikan tentunya untuk keselamatan pasien tersebut ya. Adapun sasaran keselamatan pasien nasional ada 6, tadi kita udah bahas di awal, yaitu tentang mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan, dan mengurangi risiko cedera pada pasien akibat terjatuh. Nah, itu untuk 6 sasaran keselamatan pasien. Baiklah, satu persatu kita bahas tentang sasaran keselamatan pasien ini. Sasaran keselamatan pasien yang pertama yaitu mengidentifikasi pasien dengan benar. Di slide sebelumnya kita udah bahas sekilas bahwa identifikasi pasien itu sangat penting
yaitu menggunakan identitas yang jelas, itu juga salah satu mengidentifikasi pasien dengan benar. Namun kegiatan yang bisa dilaksanakan selain itu adalah bahwa pertama pasien bisa diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien. Selain dari data-data yang lengkap, kita tidak boleh hanya menggunakan nomor kamar ataupun lokasi pasien, tetapi boleh ditambahkan kegiatan lainnya itu dengan menggunakan pemasangan gelang identitas. Di dalam pemasangan gelang identitas itu pun bukan hanya menjelaskan namanya, tetapi boleh dijelaskan minimal 2 lagi di dalam gelang itu. Nama lengkap, jenis kelamin, dan umur seminimalnya. Dan gelang itu kita harus tahu maknanya. Misal gelang kuning, maknanya untuk pasien risiko jatuh, gelang merah untuk pasien alergi, gelang pink untuk mengidentifikasi pasien jenis kelamin perempuan, gelang warna biru untuk identifikasi pasien laki-laki, seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan yang bisa dilaksanakan, pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, pemberian darah, ataupun produk darah. Nah, ini juga salah satu yang berisiko mengakibatkan kematian, yaitu dalam pemberian obat, pemberian darah, ini kita harus benar-benar hati-hati. Ketika identifikasi pasien ini kita harus benar-benar pastikan bahwa orang yang bakal kita transfusi ini adalah orang yang sama yang dianjurkan oleh dokter. Misal, ketika dokter visit dan dianjurkan untuk transfusi untuk Nyonya M, maka kita pastikan di label darah itu namanya Nyonya M. Dan pastikan golongan darahnya golongan darah apa. Kalau misalnya di hasil laboratorium O dan di orderan darah ternyata A, itu adalah kelalaian atau kesalahan. Makanya untuk pemberian obat atau pemberian produk darah maupun pemberian apapun, salah satu tindakan kita sebagai petugas di fasilitas pelayanan kesehatan untuk keselamatan pasien ini perlunya double check atau cross check. Yang ketiga, pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinik. Nah, identifikasi pasien yang tadi kita gunakan yaitu dengan gelang identitas ini juga sangat efektif dan efisien, yaitu ketika petugas laboratorium kita berikan belangko permintaan lab. Ketika kita sebutkan bahwa Nyonya M akan diambil sampel darah untuk pemeriksaan analisa gas darah, mereka tidak perlu harus sudah betul ini kak, ini sudah kak, nggak kayak gitu lagi kan, kalau sudah ada gelang identitas pasien tersebut. Jadi ketika kita berikan belangko permintaan Nyonya M, kita sampaikan ada di bed 13 atau di kamar 300, nah petugas laboratorium tinggal ke sana dan ngecek lagi di gelang pasien bahwa benar Nyonya M atas nama itu yang bakal mau diperiksa, dan ditanyakan lagi ke pasien tersebut apakah namanya sesuai dengan itu, dengan nama yang dianjurkan tadi untuk pemeriksaan. Ya kurang lebih ngerti lah ya maksudnya. Kayak gitu, itulah perlunya identifikasi pasien. Yang kelima, kebijakan dan prosedur yang mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi. Jadi, kegiatan identifikasi pasien ini bukan hanya ketika ada momennya mau akreditasi baru dilakukan, ini nggak benar, tetapi harus adanya konsisten dan komitmen bahwa ini akan diteruskan setiap hari dan dilaksanakan setiap harinya, karena tujuannya adalah untuk keselamatan pasien. Yang kedua yaitu sasaran kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini sangat diperlukan juga ketika kita melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien, yaitu tujuannya agar mengurangi kesalahan-kesalahan juga, apalagi kalau dokter memberikan perintah dalam pengobatan itu via telepon. Kita paling berbahaya sekali ketika dilakukan secara lisan ataupun melalui telepon. Nah, kalau misalnya dilakukan melalui lisan, kita harus melakukan suatu kegiatan ganda ataupun suatu prosedur tambahan bagaimana caranya agar tidak terjadi kesalahan daripada penyampaian pesan melalui lisan. Misalnya ketika kita menelpon dokter, maka bisa kita lakukan perintah lisan itu dengan menggunakan SBAR ataupun menggunakan SOAP ya, agar bisa dipastikan atau dibuktikan bahwa perintah ini adalah perintah dokter melalui telepon, dan nanti ketika dokternya visit, ditandatangani oleh dokternya bahwa tadi dokter memerintahkan seperti ini, tolong ditandatangani dokter gitu. Jadi segala sesuatu kita bisa pertanggungjawabkan, karena kalau cuma lisan ini nggak ada pembuktian, ya gampang-gampang aja kita masuk ke kamar 13 ya. Gampang kita masuk ke jalur hukum kalau kita nggak bisa pertanggungjawabkan melalui pembuktian gitu.
Jadi salah satu daripada kegiatan ataupun sasaran keselamatan pasien ini yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi segala sesuatu harus bisa dibuktikan. Jadi quotes yang paling penting di dalam komunikasi yang efektif ini adalah tulis apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu tulis. Kemudian sasaran keselamatan yang ketiga, yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Tadi udah sempat kita bahas yaitu tentang norum ataupun LASA. Jadi obat-obat yang perlu diwaspadai itu seperti obat-obat high alert medications atau obat-obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan ataupun error atau kejadian sentinel atau sentinel event. Obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome. Demikian pula obat-obatan yang tampak mirip atau ucapan mirip. Nama obat atau rupa dan ucapan mirip atau disebut dengan norum. Kalau teman-teman sudah akreditasi, apalagi rumah sakit yang sudah GCI ya, norum, LASA, itu merupakan bahasa-bahasa yang udah nggak asing, apalagi buat teman-teman yang bertugas di ICU. Obat high alert, LASA, begitu. Itu ada prosedur ataupun SOP bagaimana cara penyimpanannya. Jadi, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai ini adalah bagian dari sasaran keselamatan pasien. Contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk di Vaskes terkait dengan sasaran atau SKPN ketiga ini adalah tentang kebijakan atau prosedur yang dikembangkan terkait identifikasi, lokasi, pemberian label, penyimpanan obat-obatan yang perlu diwaspadai, pemisahan obat high alert, dan pemisahan obat LASA. Jadi tadi yang sempat aku singgung bahwa obat LASA itu ada prosedur penyimpanannya gimana biar gak salah pemberian obat. Kemudian high alert itu juga ada cara penyimpanan obatnya, ada prosedurnya juga. Oke, sasaran yang keempat atau sasaran keselamatan pasien yang keempat yaitu memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Nah, untuk lokasi operasi ditandai pada semua kasus termasuk sisi atau laterality atau struktur multiple yaitu jari-jari tangan, jari kaki, atau multiple level yaitu tulang belakang. Jadi semua hal yang akan dilakukan pembedahan tetap harus dilakukan label atau marking pada penandaan lokasi operasi. Nah, apa hal-hal yang perlu diverifikasi sebelum dilakukan proses pembedahan? Yang pertama, petugas ruang bedah harus melakukan atau memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Yang kedua, memastikan bahwa semua dokumen, foto, dan hasil pemeriksaan yang relevan tersedia dan diberi label dengan baik dan dipampang. Yang ketiga, memverifikasi keberadaan peralatan khusus ataupun implan-implan yang dibutuhkan. Jadi, di sini kita perlu melibatkan seluruh petugas kesehatan baik itu di rawat inap yang hendak akan mengoperkan pasien ke ruang bedah maupun petugas-petugas di ruang perawatan di ruang bedah terkait dengan marking atau penandaan pada lokasi operasi. Karena kalau salah lokasi, salah prosedur, salah pasien, maka bisa terjadi kejadian yang mengkhawatirkan dan terjadi itu di fasilitas kesehatan, petugas bisa dapat tuntutan hukum dan pasien akan mengalami kerugian. Untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam sasaran keselamatan pasien yang keempat ini, yaitu tadi ya tentang penandaan lokasi operasi, terus tepat prosedur, tepat pasien, kemudian bisa menggunakan tim operasi itu bisa melengkapi atau menerapkan pencatatan prosedur yaitu sebelum dilakukannya tindakan dan sampai setelah dilakukan tindakan. Jadi ada namanya time out atau formulir time out yaitu terkait dari sejak menerima pasien jam berapa sampai pasien itu diterima oleh pasien atau dioperkan lagi ke ruangan rawat inap oleh petugas yang menerima atau perawat yang menerima di ruang rawat inap. Jadi ada checklistnya khusus gitu. Kemudian untuk sasaran yang kelima yaitu mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Nah, ini terjadi juga atau berpotensi terjadi pada pasien-pasien yang melakukan pembedahan. Misalnya pasien-pasien yang dengan seksio ataupun pembedahan lainnya bisa berpotensi terjadi infeksius pada lokasi pembedahan ataupun infeksi pada lokasi bekas hetingan. Nah, ini bisa diakibatkan oleh infeksi nasokomial ataupun akibat kelalaian dari petugas. Maka dari itu, petugas kesehatan ataupun fasilitas kesehatan harus memberikan SOP atau membuatkan sebuah standar prosedur operasional terkait misal memperhatikan terkait dengan program hand hygiene yang efektif atau 5 moment atau tim keselamatan pasien terkait dengan bagian pencegahan pengendalian infeksi ini. Jadi untuk
Pencegahan pengendalian infeksi ini materinya juga cukup banyak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik itu tentang hand hygiene atau penggunaan antibiotik ataupun hal-hal lain yang mengakibatkan infeksi atau infeksius. Nah, jadi jangan lupa untuk SKPN kelima itu ada juga mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Jadi, pengendalian ataupun pencegahan infeksi perlu dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Timnya perlu dibentuk, apalagi untuk teman-teman atau vaskes yang akan melakukan akreditasi ataupun reakreditasi. Ini sangat penting. Sekalipun tidak dilakukan reakreditasi ataupun akreditasi, pencegahan dan pengendalian infeksi ini sangat penting dilakukan di fasilitas kesehatan. Sasaran yang terakhir atau sasaran ke-6 yaitu mengurangi risiko cedera pada pasien akibat terjatuh. Tadi di slide sebelumnya kita udah bahas sekedar ya terkait dengan penggunaan gelang risiko jatuh. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan untuk pencegahan atau mengurangi risiko pasien akibat terjatuh ini ada banyak, yaitu pertama kita bisa menyediakan form assessment untuk asesmen awal risiko jatuh. Nah, kalau ternyata dari perhitungan dari form itu kan ada form beberapa pertanyaan. Nah, kalau range-nya misalnya risiko jatuh ringan, sedang, berat, nah ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, penggunaan gelang, seperti itu. Nah, untuk penggunaan gelang kita juga harus maknai. Misalnya gelang kuning yang digunakan adalah pemaknaan bahwa pasien ini berisiko jatuh. Nah, perlu dilaksanakan atau kegiatan dilaksanakan dalam vaskes itu, yaitu pengisian form asesmen awal terkait dengan pasien risiko jatuh. Kemudian, di vaskes, petugas juga harus memahami lokasi-lokasi mana yang bisa mengakibatkan pasien terjatuh. Misalnya, jalan yang licin atau cleaning service atau housekeeping sedang membersihkan lantai dan berisiko jatuh karena licin, itu perlu penandaan-penandaan seperti itu. Atau apa sih namanya penyanggah, gagang penyanggah di kamar mandi, itu juga bagian dari pasien safety agar pasien tidak terjatuh di kamar mandi begitu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk kegiatan SKPN ke-6 ini, yaitu untuk mengurangi risiko cedera pada pasien akibat terjatuh. Kemudian yang terakhir kejadian sentinel. Oh, ini kita udah bahas tadi ya di slide sebelumnya, bahwa ada hal-hal yang perlu dilaporkan ketika terjadi kejadian sentinel. Yang pelaporannya maksimal itu 1 jam sudah harus dilaporkan, dan ada 5 minimal yang harus dilaporkan ketika terjadi kejadian sentinel, yaitu lokasi kejadian, kronologi kejadian, waktu kejadian, akibat kejadian, dan jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Oke, kita langsung aja mau bahas soal. Di sini ada 15 soal yang bakal kita bahas beserta jawabannya. Dan teman-teman, gak mungkin 15 soal ini bakal keluar soal ketika teman-teman ujian, baik itu ujian SKB perawat ataupun ujian P3K. Tapi untuk membahas keselamatan pasien ini pastilah keluar salah satu daripada soal dari 15 soal ini. Intinya teman-teman memahami teorinya aja. Oke, jadi sistem untuk membahas pertanyaan-pertanyaan ini, aku baca soal, terus hitungan ketiga teman-teman sudah harus skip apa jawabannya, kemudian kita bahas jawabannya. Oke, soal yang pertama. 1. Perawat anestesi memberikan obat yang salah, buprenorphine dengan asam tranexamat sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Hal ini termasuk dalam insiden A. Kejadian tidak diharapkan, B. Kejadian nyaris cedera, C. Kejadian potensial cedera, D. Kejadian sentinel. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D. Kejadian sentinel. Ingat, mengakibatkan pasien meninggal dunia. By the way, sebelum kita lanjut untuk ke soal kedua sampai ke soal ke-15, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dan jangan lupa ikutin juga di Facebook akun Facebook aku Yusni Ambarita. Oke, terima kasih. Soal yang kedua. Apabila terjadi kejadian sentinel sesegera mungkin harus dilaporkan. Berapa lama waktu paling lama pelaporan kejadian sentinel tersebut? A. 10 menit, B. 30 menit, C. 50 menit, D. 1 jam. Maksimal tadi berapa? Ya, jawabannya adalah D. 1 jam. Soal yang ketiga. Apabila terjadi kejadian sentinel sesegera mungkin harus dilaporkan. Apa saja yang tidak terkait dengan pelaporan kejadian sentinel tersebut? A. Kronologi kejadian dan waktu kejadian, B. Akibat kejadian, C. Waktu kejadian, D. Riwayat penyakit sebelumnya. Tadi kita udah bahas sesedikit mungkin apa yang perlu dijelaskan. Ya, jawabannya adalah
D. Riwayat penyakit sebelumnya. Sebenarnya untuk kejadian sentinel ini bisa saja dilaporkan terkait riwayat penyakit sebelumnya. Namun yang paling penting di dalam 1 jam pelaporan itu minimal teman-teman harus mencantumkan ya beberapa, yaitu waktu kejadian, akibat kejadian, dan kronologi kejadiannya. Kemudian 4. Nyonya Rini usia 36 tahun setelah dilakukan skin test ternyata alergi penisilin. Maka manajemen safety yang dilakukan perawat adalah A. Tidak memberikan obat antibiotik apapun, B. Memasang gelang merah untuk alergi, C. Mencuci tangan untuk mengurangi alergi, D. Melibatkan keluarga dalam pemberian pengobatan. Ya, jawabannya adalah B. Memasang gelang merah untuk alergi. Wah, lupa, sorry. Harusnya itu 1, 2, 3 ya. Sorry, kita lanjut di soal kelima. 5. Terdapat 6 sasaran keselamatan pasien nasional. Apakah yang termasuk salah satu sasaran keselamatan pasien nasional di bawah ini? A. Hak pasien untuk diselamatkan. B. Mengidentifikasi pasien dengan benar. C. Hak pasien untuk menerima pengobatan. D. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 1, 2, 3. Jawaban adalah B. Mengidentifikasi pasien dengan benar. Soal ke-6. Kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan sasaran keselamatan pasien yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi yang efektif adalah A. Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. B. Pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. C. Kebijakan dan prosedur diimplementasikan. D. Penggunaan obat lasa dan high alert. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A. Ingat, ketika kita menerima perintah lisan, jangan lupa didokumentasikan S-bar ataupun SOAP, dan itu sebagai bukti pertanggungjawaban kita. Soal yang ketujuh. Bapak A datang ke IGD diantar keluarganya oleh karena pasien mengalami kecelakaan dan pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian perawat bahwa pasien mengalami penurunan kesadaran, bicara ngaco, gelisah, kaki dan tangan bergerak aktif tanpa arah, dan anjuran rawat ICU. Maka selanjutnya asesmen pasien safety yang perlu dilakukan kepada Bapak A adalah A. Menjelaskan kepada keluarga dan menyuntikkan obat penenang. B. Meminta keluarga untuk mendampingi pasien karena gelisah. C. Proses asesmen awal risiko pasien jatuh dan memasang gelang kuning sebagai pasien risiko jatuh. D. Melaporkan kepada dokter DPJP kondisi pasien saat ini. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. Proses asesmen awal dulu ya, terkait risiko pasien jatuh, lalu memasang gelang kuning sebagai pasien risiko jatuh. 8. Di bawah ini, tindakan yang benar mengenai tepat prosedur, tepat lokasi, dan tepat pasien pada pasien prabedah adalah A. Menjelaskan hasil USG pada keluarga pasien. B. Mendekatkan nurse call di tempat tidur pasien. C. Memberikan tanda yang akan dilakukan pada daerah yang akan dilakukan tindakan. D. Mencuci tangan. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. Memberikan tanda yang akan dilakukan pada daerah yang akan dilakukan tindakan pembedahan, yaitu marker ya, di marker. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal ke-9. Adapun insiden di fasilitas kesehatan yang diartikan sebagai kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden disebut A. Kondisi potensial cedera atau KPC. B. Kejadian nyaris cedera atau KNC. C. Kejadian tidak cedera atau KTC. D. Kejadian tidak diharapkan atau KTD. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A. Kondisi potensial cedera atau KPC. Ingat, yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. Soal ke-10. Salah satu insiden di fasilitas kesehatan adalah kejadian tidak cedera atau KTC. Yang dimaksud dengan KTC adalah A. Kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tetapi belum terjadi insiden. B. Terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. C. Merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. D. Insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah D. Insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera. Itulah KTC. Soal ke-11. Sebelum kita lanjut soal ke-11 sampai ke-15, jangan lupa teman-teman klik dulu subscribe-nya dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa ikuti Facebook kita Yusni Ambarita. Oke, kita lanjut soal ke-11.
Pada pelaksanaan kepastian tepat prosedur, tepat lokasi, dan tepat pasien pembedahan, perlu dilakukan prosedur verifikasi pemberian penandaan prabedah. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya A. KNC, B. KTD, C. Kejadian sentinel, D. KPC, E. Bukan salah satunya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. Kejadian sentinel ya. Soal ke-12. Nyonya Ani, usia 20 tahun, poseksio sesar, mendapatkan transfusi darah. Manajemen safety yang dilakukan perawat yaitu A. Pastikan identifikasi pasien, sebut nama dan cocokkan dengan etiket. B. Beri pengaman pada tempat tidur klien. C. Menggunakan jarum ukuran paling kecil. D. Pastikan tepat lokasi tepat prosedur pembedahan. E. Siapkan oksigen apabila pasien nanti sesak. Jawabannya adalah jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A. Udah disebutin tadi ya. Soal ke-13. Di bawah ini yang termasuk daftar obat high aller medication atau HAM adalah A. Dextrose 40%, B. Ring Lactate Solution, C. Dextrose 5%, D. NaCl 0,9%, E. Semua benar. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A. Dextrose 40%. Soal ke-14. Sebelum perawat memberikan obat high aller kepada pasien, maka perawat lain harus melakukan pemeriksaan kembali atau double check secara independen meliputi A. Kesesuaian antara obat dengan rekam medik instruksi dokter, B. Ketepatan perhitungan dosis obat, C. Identitas pasien, D. Semua benar. Ya, apa yang dilakukan? 1, 2, 3. Jawabannya adalah semua benar. Harus benar-benar dosisnya, benar pasiennya, benar obatnya, dan apalagi ini high alert perlu double check ya. Jadi jawabannya adalah D, semua benar. Soal yang ke-15 atau ini soal terakhir. 15. Manakah dari langkah-langkah di bawah ini yang tidak membantu menurunkan kesalahan pada pemberian obat untuk pasien anak? A. Hanya menggunakan alat bantu oral untuk pengobatan oral. B. Menambahkan langkah tambahan pada prosedur pemberian obat. C. Menurunkan dosis tinggi dari obat high aller ke dosis minimum. D. Batasi ukuran botol infus untuk pasien anak kecil. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah B. Menambahkan langkah tambahan pada prosedur pemberian obat. Yang ditanya adalah langkah-langkah di bawah ini yang tidak membantu menurunkan kesalahan. Jadi, dalam pemberian obat jangan pernah menambahkan prosedur hanya keinginan atau kayaknya aku harus kasih garis gini deh biar nggak kelewatan obatnya, atau harus seperti ini deh, nggak bisa ya. Apapun prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan itu adalah merupakan prosedur tetap, kita tidak boleh menambah-nambahinya ataupun mengurang-uranginya. Kalau ditambahi bisa mengakibatkan kesalahan, kalau dikurangi pun bisa mengakibatkan kesalahan. Nah, itu dia hasil sharing kita untuk hari ini terkait keselamatan pasien ataupun pasien safety. Kalau ada salah-salah bicara, salah kata, ataupun salah materi yang di-sharingkan, aku minta maaf dan teman-teman bisa komen di kolom komentar agar kita bisa saling meluruskan. Dan kalau misalnya teman-teman perlu dibahas materi apapun terkait dengan kesehatan ataupun keperawatan, kita bisa bahas sama-sama. Dan please komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga akun Facebook Yusni Ambarita. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian sehat, sukses terus. Dan semoga soal-soal yang kita bahas bakal keluar dalam soal ujian teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sampai jumpa.